Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antara Dwi Hermawan, NIM 195182410025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Digital Supply Chain Management. Apa itu Digital Supply Chain Management? Digital Supply Chain Management merupakan suatu penerapan teknologi pada tahapan pekerjaan yang didasarkan dengan jaringan internet sehingga mampu berkomunikasi dan menghasilkan data yang dapat diolah menjadi informasi. Ini merupakan gambaran dari Digital Supply Chain Management. Dengan Digital Supply Chain Management ini, perusahaan lebih mudah berkomunikasi dengan perusahaan atau dengan pembeli atau pemakai atau konsumen. Selanjutnya, apa itu supply chain? Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Yaitu apa yang dimaksud dengan supply chain management? Menurut Jay Halzer dan Barry Fender menjelaskan bahwa supply chain management merupakan manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa, serta mengubah barang setengah jadi dan produk akhir sampai mengantarkan sistem distribusi ke konsumen. Ada beberapa tujuan dari digital chain supply management dalam bisnis. Tujuan tersebut antara lain yang pertama yaitu menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Dengan adanya digital chain supply management ini, perusahaan-perusahaan lebih mudah untuk melakukan interaksi hubungan. Yang kedua yaitu menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Dengan adanya digital chain supply management ini, jarak antara pabrik dan customer tidak jauh. Customer bisa komplain atau jika terjadi pada barang yang dibuat pabrik akan menjaga kepuasan dengan selalu memantau hasil produknya. Yang selanjutnya yaitu mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan adanya digital chain supply management ini akan menghemat biaya pada sistem produksinya. Selanjutnya, mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Yang selanjutnya yaitu mengurangi biaya operasional dan supply management. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pada supply chain management. Ada 5 komponen yang penting dalam kegiatan supply chain management. Yang pertama yaitu supplier. Supplier adalah pemasok utama untuk pemasok bahan setengah jadi untuk dijadikan bahan jadi. Biasanya yaitu manufaktur yaitu industri yang mengoperasikan pelatasan mesin dan tenaga kerja dalam satu medium proses untuk mengolah bahan baku, suhu cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Selanjutnya yaitu distributor. Distributor merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.
Retailer atau eceran ini yaitu aktivitas penjualan barang secara langsung ke konsumen untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi ataupun seorang yang menjalankan bisnis disebut pula sebagai pengecer atau retailer ini. Untuk customer atau konsumen atau pelanggan ini secara umum dapat dijelaskan yaitu organisasi atau orang yang membeli suatu produk barang atau jasa dari suatu toko maupun bisnis tertentu untuk dipakai sendiri atau kelompok. Ini adalah hubungan dari 5 komponen yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Selanjutnya yaitu pada supply chain management ada 3 macam aliran yang harus dikelola dalam supply chain. Aliran tersebut yaitu material, informasi, dan keuangan. Aliran material. Yang pertama itu aliran material. Dalam aliran fisik material, barang melibatkan transformasi, pergerakan, penyimpanan barang, dan bahan baku, daur ulang, limbah, dan pembuangan. Secara sederhana, arus ini adalah yang paling mudah dilihat. Jadi, aliran material ini dimulai dengan raw material dari supplier ke manufaktur, diberikan di distributor, retailer, di situ sampai ke konsumen atau customer. Untuk aliran arus informasi yang diperoleh dalam jaringan ini kemungkinan berbagai mata rantai pasok saling berkoordinasi dalam mewujudkan rencana jangka panjang dan mengontrol aliran barangnya. Jadi informasi ini bisa dari dua arah sesuai gambar ini. Mungkin dari customernya sampai suppliernya. Selanjutnya yaitu aliran arus finansial. Satu hal yang tak kalah penting tentu adalah persoalan keuangan. Aliran keuangan meliputi informasi dan penyeratan kredit, jadwal pembayaran, tanggung waktu, penetapan kepemilikan, dan status pengiriman. Aliran arus finansial ini terdiri dari bisnis, instrumen, rate of return, aset, dan analisis. Selanjutnya yaitu manajemen logistik. Manajemen logistik yaitu kegiatan pembelian dengan berbagai kegiatan pengiriman, pergudangan, dan persediaan untuk membentuk sistem logistik yang bertujuan memperoleh efisiensi operasi melalui integrasi seluruh kegiatan akuisisi, bahan baku, pemindahan, dan penyimpanan. Manajemen logistik sendiri ada beberapa sistem pengirimannya, yaitu dapat dari darat yaitu dengan menggunakan truk, kereta api, di udara bisa menggunakan pesawat, dan di air bisa menggunakan kapal. Untuk logistik pihak ketiga yaitu pengalih-dayaan logistik pada pihak ketiga. Manajemen distribusi. Manajemen rantai pasokan yang memfokuskan pada arus keluar dari produk akhir dengan menawarkan 3 kriteria, yaitu respon cepat dan pilihan produk dan layanan. Jadi dapat disimpulkan pada presentasi kali ini yaitu supply chain management adalah integrasi aktivitas kerja sama antar perusahaan dalam pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Pelaku bisnis lebih mudah menyediakan produk yang ekonomis, berkualitas, dan tepat. Dengan adanya manajemen supply chain ini diharapkan dapat
menciptakan bisnis-bisnis yang dapat memiliki harga yang ekonomis dan dapat dinikmati banyak orang. Yaitu proses pengolahan produk dari perancangan memproduksi sampai penjualan menjadi terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Dengan adanya digital supply chain management ini diharapkan proses produksi pada pabrik dapat berjalan dengan terstruktur, terkoordinir, dan dapat terdata dengan baik. Yang terakhir yaitu supply chain management dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen air. Yaitu dengan adanya digital supply chain management ini dapat memanfaatkan keahlian dalam bidang digital lebih mudah dalam menghubungkan antara pihak pabrik serta konsumen untuk menjaga kepuasan dari konsumen sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi tentang digital supply chain management. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.